Nomor 1, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukan di depan hukum. E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur. Jawaban yang benar adalah A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas. Nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jawaban yang benar adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Nomor 3. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, E. 3 hari kerja. Jawaban yang benar adalah D. 7 hari kerja. Nomor 4. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti A. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. B. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. C. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD kabupaten atau kota. D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nomor 5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? A. 17 Februari 2024, B.
15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, E. 18 Februari 2024. Jawaban yang benar adalah C. 14 Februari 2024. Nomor 6. KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? A. Pasal 5 ayat 3, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 5, E. Pasal 2 ayat 1. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 9 ayat 1. Nomor 7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS? A. 97553, B. 1175553, C. 755755, D. 953553, E. 757353. Jawaban yang benar adalah E. 757353. Nomor 8. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas Pemungutan Kecamatan, B. Panitia Pemungutan Kecamatan, C. Petugas Pemilihan Kecamatan, D. Panitia Pemilihan Kecamatan, E. Panitia Pemilu Kecamatan. Jawaban yang benar adalah D. Panitia Pemilihan Kecamatan. Nomor 9. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor Kecamatan, B. Kantor Polsek Kecamatan, C. Pendopo Kecamatan, D. Ibu Kota Kecamatan, E. Ibu Kota Desa atau Kelurahan. Jawaban yang benar adalah D. Ibu Kota Kecamatan. Nomor 10. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai lama kerja PPK. A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bila mana memang ada yang harus dikoreksi, boleh kita koreksi bersama. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.